ada satu trouble dalam pesawat. Ketika ketinggian tertentu, pesawat itu retak dia tidak bisa aman. Karena tekanan tertentu itu membuat sayap pesawat belah. Ya, retak. Sehingga harus turun dan menyelamatkan diri. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia. Maka beliau dijuluki Mr. Crack, Mr. Retak. Karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di titik yang tertentu, sekian ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya beliau bukan orang yang tercerdas di dunia. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya. Nah, beliau ini ketika datang di sana itu sebagai terbaik dari Asia. Di ITB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Dengan cerita, saat awal kuliah itu beliau tidak ranking 1, ranking 3. Dan yang ranking 1, ranking 2 orang Yahudi, laki perempuan. Nah, penasaran kok mereka kenapa nggak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian aku biasa, tapi kok mereka lebih baik ya? Kenapa gitu? Penasaran Pak B.J. Habibie, nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no, Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Lama-kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran nih. Kalau kita kasih tahu rahasia kita, kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking 1, ranking 2 di Jerman. Rudy, Kabir, ada apa? Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik. Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi. Kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakai pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya, jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book. Kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa, mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Orang Yahudi pintar baca Quran, Bu. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami. Sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Allahu Akbar. This is our secret ya Rudy. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Thank you very much. See you later. Pergilah Pak B.J. Habibie. Nangis dulu di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan, pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya, beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir. Nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya, beliau ranking 1. Terbukti kan? Tanpa diyakini, mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja, mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah itulah fungsinya iman kepada Quran.